Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu dengan materi, konsep, dan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Sebelumnya berikut ini adalah anggota dari kelompok 4, yaitu Ahmad Siddiq, Aisyah Fatmaneliza, Evi Maria Marsaulina Huta Barat, Gokma Gultom, Rosta Juliana Sinaga, dan Tri Rizaldi. Konsep kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Ada 3 teori yang menyatakan penyebab seseorang menjadi pemimpin, yaitu 1. Teori genetis atau heredity theory. Disebutkan, leader are born and not made. Seseorang menjadi pemimpin karena ia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Secara filosofis, pandangan ini tergolong pada pandangan fatalis atau deterministis. 2. Teori sosial. Inti ajarannya, leader are made and not born, jadi berlawanan dengan teori genetis bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin bila ia diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. 3. Teori ekologis. Pandangan terhadap pemimpin yang mempunyai kedudukan yang sangat penting, karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Hakikat kepemimpinan yaitu tanggung jawab bukan keistimewaan, pengorbanan bukan fasilitas, kerja keras bukan santai, melayani bukan sewenang-wenang, dan keteladanan kepeloporan bukan pengekor. Karakteristik kepemimpinan yaitu A. Vitalitas fisik dan stamina, B. Inteligensia, C. Kemampuan menerima tanggung jawab, D. Kompetensi penugasan, E. Memahami kebutuhan orang lain, F. Terampil berurusan dengan orang lain, G. Ingin berhasil, H. Kemampuan memotivasi, I. Keberanian, keteguhan, dan ketahanan pribadi, J. Kemampuan memenangkan kepercayaan, K. Kemampuan untuk memanajemeni, I. Adaptasi dan fleksibilitas. Sifat-sifat kepemimpinan. A. Kelebihan atau superioritas teknik di bidang kepemimpinan. Keterampilan fisik dimaksudkan bahwa sang pemimpin mempunyai keahlian di bidang fisik dan ilmu kepemimpinan. Sedangkan kelebihan dari sifat-sifat kepemimpinan ialah dalam kebulatan tekad memimpin, sang pemimpin mempunyai kemauan yang keras. Menurut Chester L. Barnard, sifat-sifat kepemimpinan yaitu energi, selera memimpin, entusias, ramah tamah, integrit atau pemersatu, kemahiran teknis, sanggup mengambil keputusan, inteligensi atau cerdik dan cendekia, kecakapan mengajar, iman yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Fungsi dan gaya kepemimpinan. Apa aja sih fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. 2. Fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Gaya kepemimpinan. Hersey dan Blanchard memilah gaya kepemimpinan dalam perilaku kerja dan perilaku hubungan yang harus diterapkan terhadap pengikut dengan derajat kesiapan atau kematangan tertentu. Keempat gaya tersebut adalah A. Telling, B. Selling, C. Participating, dan D. Delegating. B. Nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. 1. Kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang melayani juga berarti pemimpin yang mau bekerja sama bersama rekan-rekan kerjanya. Ini pula yang disampaikan oleh tokoh leadership Robert K. Greenleaf dalam bukunya yang berjudul Servant of Leadership. Kepemimpinan yang melayani terjadi apabila seorang manajemen berusaha mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya dengan mencoba memberikan dan memfasilitasi kepentingan para pengikutnya.
Karakteristik pemimpin yang melayani dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang kedua, mengembangkan potensi pengikutnya. Yang ketiga, membimbing dan motivasi. Yang keempat, memfasilitasi pendewasaan diri dan perkembangan pribadi. Yang kelima, pendengar yang baik. Yang keenam, membangun sikap kekeluargaan. Kepemimpinan yang sejati. Pemimpin sejati selalu mengusung komitmen akan kesempurnaan dalam apapun yang ia kerjakan, baik di atas panggung maupun di balik layar. Kriteria utama pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mempunyai visi, strategi dan kemampuan untuk menjelmakan visinya menjadi suatu kenyataan. Karakteristik yang dimiliki pemimpin sejati yaitu bertindak dengan tujuan, bukannya dihamba oleh aktivitas tanpa konsep. Yang kedua, peduli dan mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, mencari cara mendorong orang berkontribusi dan berkembang, bukannya berfokus pada pencapaian pribadi saja. Dan yang terakhir, menciptakan warisan berupa prestasi dan kontribusi dalam segala bidang yang mereka kerjakan. C. Hubungan kepemimpinan dengan kearifan lokal beserta contoh kasus. Pengertian kearifan lokal menurut Taylor 1987 yaitu kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup terus-menerus. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Peribahasa Minangkabau. Berdasarkan hasil analisis terhadap peribahasa Minangkabau, dapat dikatakan bahwa dalam budaya Minangkabau, kepemimpinan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, pembuatan keputusan. Hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin atau manajer dalam mengambil keputusan adalah keputusan tersebut harus mempunyai dasar rujukan, sebagaimana tersurat dalam peribahasa di bawah ini. Tiok rumah basandi batu, atau artinya tiap rumah bersendi batu. Sandi banamu alua adat, sendi bernama alur adat. Memahami anggo jo tanggo, memahami angga dan tangga. Memakai raso jo pareso, memakai rasa dan periksa. Rumah gadang basandi batu, rumah besar bersendi batu. Keputusan yang diambil juga selayaknya didasarkan pada hasil musyawarah dan tanggung jawab bersama. Sebagaimana peribahasa di bawah ini menyampaikan. Bule aye de pambulua, bulat air karena pembulu. Bule kato de mufakai, bulat kata karena mufakat. Bule nyalah buliah digolongkan, bulatnya sudah boleh digolongkan. Becaknya lah buliah dilayangkan, datarnya sudah boleh dilayangkan. Yang kedua, karakter pemimpin itu sendiri. Sifat-sifat dari pemimpin. Ulet. Capek kaki ringan tangan, capek kaki ringan tangan. Capek kaki indak panaruang, capek kaki tidak penyenggol. Capek tangan indak pemacah, capek tangan tidak pemecah. Yang kedua yaitu adil. Bakati samo bare, mengangkat sama berat. Mau kuah samo panjang, mengukur sama panjang. Membilai samo lawe, memilah sama lebar. Mendapek sama balabo, mendapat sama berlaba. Kehilangan sama marugi, kehilangan sama merugi. Yang C yaitu kreatif. Hiduik nan dikandung aka, hidup yang dikandung akal. Mati nan dikandung iman, mati yang dikandung iman. Jika duduk marawi ranjau, jika duduk meracik ranjau. Tagak meninjau jarak, berdiri meninjau ranjau. Berikutnya adalah contoh kasus kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Di Padang dapat dikatakan bahwa para pemimpin daerah telah menyadari pentingnya pepatah petiti sebagai sumber untuk mendapatkan ilmu mengenai model kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi modern. Untuk itulah,
para pemimpin pemerintah di daerah tersebut terlihat ada upaya untuk menjaga keberlangsungan pepatah petiti tersebut. Contohnya dapat dilihat dari tindakan beberapa pemimpin daerah di Sumatera Barat. Pemimpin di Sumatera Barat yang dianggap kuat dan konsisten menerapkan pengetahuan dan pemahaman adatnya dalam pemerintah yakni Bupati Agam Insinyur Indra Catri DT Malokanan Putia, Bupati 50 Kota Dr. Alis Marajo Datuk Sori Maraju, Bupati Tanah Datar M. Sadik Pasadigio, dan Bupati Pasaman Beni Utama. Keempat pemimpin ini merupakan contoh nyata yang mengaplikasikan konsep-konsep adat Minangkabau. Salah satunya yang terdapat dalam pepatah petiti dalam kepemimpinannya. Setiap kebijakan yang dilahirkan berorientasi pada adat dan budaya Minangkabau. Sebagai contoh, dalam mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan pertanian, mereka mengadopsi konsep pertanian tradisional Minangkabau dalam mengembangkan kebijakan pertanian. Begitu juga dalam hal ekonomi dan perdagangan. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.